mau bergabung. Ya, Jeffrey, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jeki. Salam, selamat malam. Mau bertanya sedikit nih Pak. Ya, silakan Pak. Dulu waktu penciptaan Adam manusia pertama di bumi itu di surga atau di bumi Pak? Lebih tepat, lebih jelas nih. Waktu apa? Waktu penciptaan Adam dan Hawa manusia pertama itu, Hah? itu di bumi atau di surga Pak? Wah, di bumi apa di surga ya? Mantap. Ya, Bang Timothy, silakan Bang Timothy. Ya baik, ini kalau kayak gini-gini Bang Jeki ya, kasihnya ke aku ya. Ya oke, baik. Ya salam kenal Bang Jeffrey. Ya Bang Jeffrey, halo, dengar suara saya Bang? Ya halo, salam dengar Pak. Oke baik. Ya Bang Jeffrey mungkin terpengaruh dengan ajaran dari negeri yang jauh di seberang sono ya Bang ya. Oke, di dalam Alkitab tidak ada satupun narasi penciptaan Adam dan Hawa itu di luar bumi Bang. Tidak ada, semuanya itu ada di bumi. Taman Eden itu adanya di bumi. Kita bisa lihat dari 4 sungai yang membatasi Taman Eden. Pison, Gihon, Efrat, Tigris itu ada di bumi. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Adam dan Hawa diciptakan Taman Eden di surga, bilang, lu ngutip dari kitab Torah, tapi kok bersalahan ya, udah nyontek salah lagi. Aduh, kasihan. Astaga, itu adanya di bumi. Itu adanya di bumi Bang, tidak di luar bumi Bang. Jadi Adam dan Hawa bukan makhluk ekstraterestrial. Ekstraterestrial itu artinya makhluk dari luar bumi Bang. Adam dan Hawa itu bukan alien ya, itu benar-benar manusia gitu loh. Jadi ketika ada yang mengatakan Adam dan Hawa itu berasal dari luar bumi, itu artinya Adam dan Hawa itu entitas ekstraterestrial Bang. Jadi kita semua ini adalah ekstraterestrial semua. Tapi kenyataannya, faktanya di Alkitab itu tidak menuliskan seperti itu ya Bang ya. Itu aja jawaban dari saya Bang. Lanjut teman-teman. Suara saya kedengaran kan Bang Jeffrey? Dengar Pak. Dengar. Iya. Oke baik. Ya, siap. Silakan Bang Jeffrey, apakah ada lagi? Udah, terima kasih itu aja Pak. Mau memperjelas aja. Oh, kalau baca Alkitab pasti jelas Bang. Ya, maksudnya kan aku memang baca kalau di kitab Kejadian di ayat 26 atau segala, pokoknya itu dijelaskan di situ memang di bumi Pak. Cuman pernah aku dengar di live TikTok ini juga apologet Kristen bilangnya itu di surga, makanya aku jadi bingung gitu. Itu coba Abang cek dulu Bang Jeffrey. Itu jangan-jangan ngaku Kristen Bang. Nggak ada, dia Kristen mana tuh yang bilang Adam ini di luar bumi Bang. Astaga. Itu kayaknya salah. Itu Salah makan Bang Timothy, salah makan. Iya. Dia Tapi mungkin Bang ya. Silakan. Mungkin itu apologet itu mungkin dia lagi pusing tapi makannya obat cacing Bang. Jadinya kayak gitu Bang. Kepalanya cacingan Bang. Iya. Karena begitu jelas kalau di kitab Kejadian memang di bumi gitu loh Pak. Gitu. Kok sampai di surga lagi gitu. Iya, tapi itu fakta. Ada apologet Kristen yang begitu. Tadi siang saya sudah cerita juga itu Bang Timothy. Ya, bahkan kita jadi dekat karena itu. Ya, sebenarnya kan itu bukan hal yang fundamental ya dalam hal ini ya. Nah, tapi ya itu menimbulkan perdebatan. Dari situlah saya mengenal dekat apologet yang satu ini. Tadi siang sudah saya jelaskan juga. Maka fatalnya adalah kalau mengira bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi, Taman Eden itu di sorga, Taman Eden di sorga, diciptakan di sorga, berarti di sorga ada kawin mengawinkan. Kan begitu. Karena perintah beranak cucu itu kan di Taman Eden toh. Kalau Taman Eden itu ada di sorga, berarti di sorga ada kawin mengawinkan. Nah, itu udah bertentangan. Gitu. Langsung terdiam beliau. Ya, karena ada beberapa ayat yang diambil ya. Nah, yaitu pohon yang diambil dikatakan. Nah, itu tapi enggak usah lah. Ya, yang jelas-jelas aja kita nggak usah cari persoalan-persoalan yang nggak bener. Seperti itu. Tapi itu memang ada orang model begitu Bang. Ya mungkin salah makan itu. Oke ya Bang ya. Ya udah Pak, terima kasih Pak ya. Pak Jeki, Pak terima kasih. Pak Cipto, ibu satu lagi, shalom. Oke, shalom. Tuhan.
disebutkan nama Bunda Hana, pusing dia bacanya apa itu. Nah, nanti dibaca tirek sama dia. Oke. Gitu izin follow ya, silakan Bang, silakan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Silakan yang masih mau bergabung bersama-sama dengan kita. Waktu dan tempat saya persilakan ya. Ya, Sutek, selamat malam. Ya, selamat malam, shalom. Shalom, shalom. Ini aku mau coba dikit nih Bang. Aku pening. Tadi saya Curhat kenapa nih? pikirkan saya pikir tadi saya masuk rumah Kristen, ternyata oneness, lalu dia bla 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 bla. Gimana? Lalu dia buat perumpamaan logika gini. Yesus itu kan katanya 100% Allah dan 100% manusia. Iya. Berarti di dalam Yesus dia mempunyai roh. Roh siapa? Roh Allah. Allah itu siapa? Bapa itu sendiri. Berarti Bapa itu sama dengan Yesus. Nah, lalu roh itu adalah roh Allah itu sendiri. Aduh, pening saya nih. Gimana ya cara jelasin botol seperti itu ya? Sabar. Sampai dibilang-bilangnya jangan percaya kepada pendeta. Pendeta sesat, memang botol orang. Oh gitunya. Siapa nama orangnya itu Bang? Masih ingat nggak? Ada itu H besar, J besar. Oh, itu bukan oneness Bang. Jadi gimana tuh? Dia itu apa namanya, Marcion kalau HJ. Nah, Marcion. Yesus doang Marcion gitu ya? Bukan, Marcion itu dia tidak percaya perjanjian lama. Ya, ya sama itu ibarat penyakit, itu komplikasi juga kepada oneness itu. Ya, jadi dia tidak. Kalau oneness Bapak. Ya, jadi dia sama juga, dia tidak percaya Allah Tritunggal. Ya, nah AJ itu berapa kali saya diblok dari sana itu, memang nggak bisa ngomong di ruangan mereka itu. Ya, beberapa kali saya ajak juga ngobrol, nggak pernah gitu. Saya tanya apa arti nama Yesus, ya, nggak perlu itu ditahu nama Yesus, yang penting perlu tahu karyanya. Nah ini kan repot, karena apa namanya, kandungan daripada nama Yesus itu kan ada artinya. Nggak mungkin itu ada dikasih nama tapi nggak ada artinya gitu. Jadi mereka orang-orang yang tidak belajar menurut saya. Ya, jadi nggak usah masuk ke sana Bang, bikin pusing sendiri. Apa kurang masalah kita? Udah banyak kita tambah masalah. Ya, jadi kalau misalnya mau masuk ruangan, ini ruangan Allah Tritunggal bukan. Kalau dia bilang, itu apa segala macam, keluar langsung Bang, langsung keluar. Banyak yang mengaitkan Yohanes 1 ayat 1 dalam Alkitab dengan bacaan teks original yang mengatakan bahwa Allah itu adalah firman, gitu-gitu tuh. Itu tolong penjelasannya lah. Ya, Yohanes 1 ayat 1 itu sudah tepat. Pada mulanya adalah firman. Karena Injil Yohanes itu sedang menjelaskan tentang praeksistensi Tuhan Yesus. Injil Yohanes itu berbeda dengan Injil yang lain, maka dia tidak disebut sebagai Injil sinoptik. Ya, karena ceritanya itu tidak berbicara dari sisi kemanusiaan Yesus dan dalam rangka pelayanan atau pengabdiannya dia di bumi. Ya, tetapi Injil Yohanes itu membahas tentang hakikat daripada Yesus. Makanya dia memulai bukan dari silsilah, bukan dari tugas pelayanan, tapi dia memulainya dari hakikat Yesus, ya, en arche en hologos. Pada mulanya, ya, adalah firman, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah, ya. Nah, jadi kalau mereka mengatakan firman itu bukan Allah, ya, nah ini repot ini. Jelas kok itu firman adalah Allah. Makanya di ayat 2 ditambah lagi, ya, pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Jadi firman yang adalah Allah itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman adalah Allah, yang bersama-sama dia juga adalah Allah. Nah, berarti ada dua Allah dong Bang. Nah, itu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Makanya nanti dibaca sampai selesai. Ayat itu menyatakan bahwa
Yesus itu disebut anak tunggal Allah. Ya, jadi firman itu adalah Allah. Ya, yang bersama-sama dengan Allah itu adalah Bapa. Ya, maka Bapa adalah Allah. Firman-Nya adalah Allah. Dan rohnya juga adalah Allah, karena Allah bukan nama, tapi Allah itu berbicara tentang hakikat, ya, hakikat atau berbicara tentang jenisnya. Dia adalah ilahi, ya, bukan insani, ya, dia adalah dia sesembahan. Nah, Tapi mereka menyalahartikan atau gimana ya? Mereka malah mengartikan dalam konteks originalnya bahwa Allah itu adalah firman, malah kebalik gitu loh. Enggak. Ini Oneness ya? Atau tadi si JMJ itu? Enggak tahu. Iya, ada dari Islam lah, orang Muslim itu. Oh, ngarang. Masa Muslim ngomongin teks asli? Iya. Nggak ngerti dia pasti. Masa nggak ngerti? Saya tanya dalilnya, nggak ada. Saya cek memang benar Pak ya. Bukan salah lah dia itu ya. Ya, firman adalah Allah. Itu udah clear. Kalau mereka mau nyalahpahami itu, ya baca aja teksnya, Zur. Lalu Masa begini, repot. kan ketika Yesus itu disalib, lalu dia bangkit kan. Itu yang bangkit kemanusiaannya, betul iya kan Bang? Nah berarti dia bangkit ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu gimana tuh? Berarti, ya coba jelaskan Bang. Berarti apa? Pertanyaannya apa? Gimana maksudnya? Kalau yang saya pikir itu berarti di sebelah Bapa ada Yesus gitu, di sebelah Roh ada agak pening. Iya, kita pening kalau memikirkan Allah itu seperti benda. Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu, ya apakah hal-hal surgawi itu adalah hal-hal material? Ya, bukan dong. Yohanes 1, ya, Yohanes pasal 17 ayat 8. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 5. Di sana dikatakan begini. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku, ya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, jadi Yesus itu kekal di dalam kemuliaan Allah Bapa. Ya, itu dia. Nah, maka itu bukan artinya Yesus duduk di sebelah kanan berarti ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Untuk hal ini kan Tuhan Yesus pun sudah menegur, ya, orang tua daripada Rasul Petrus yang mengatakan, Tuhan, ya, biarlah nanti anak-anakku ini duduk di samping kirimu, yang satu di samping kananmu, katanya. Pernah tahu itu ya? Nah, seolah-olah kerajaan sorga itu tentang posisi kiri, kanan, atas, bawah. Ya, nah bukan tentang itu kerajaan sorga. Tetapi untuk Kristus itu berbicara bahwa Yesus itu, ya, memiliki tahta yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Ya, Yesus memiliki kemuliaan yang sama sebab dia adalah Allah. Ya, makanya dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita ngomong konsepnya kerajaan, tidak ada dua bangku di kerajaan. Ya, tidak ada dua bangku. Tidak ada. Raja itu hanya satu bangkunya, satu tahtanya. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini tentu bukan maknanya makna yang sebenarnya dalam artian bahwa ada berapa bangku di situ. Tidak. Ya. Nah, karena itu berbicara Yesus yang adalah ilahi, ya, setahta dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Ya, itu dia. Nah, makanya duduk di sebelah kanan Allah itu berbicara Yesus kembali kepada kemuliaannya sebagai Sang Firman Allah. Nah, itu. Jadi bukan maknanya kiri kanan mengenai sorga, itu nggak begitu. Apalagi ada kawin mengawinkan. Sudahlah. Gitu bro. Kasih infonya Bang ya. Oke, baik. Terima kasih Bro Sutek ya. Nanti kalau ada kesempatan silakan bergabung kembali sambil minum. Ya, thank you Tuhan Yesus memberkati ya. Kita lanjutkan lagi. Shalom. Oke, silakan teman-teman ya dari Lintas Iman, sekiranya masih ada yang mau bergabung bersama-sama dengan kita. Waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan-rekan semua ya. Silakan disampaikan pertanyaannya, semua pertanyaan kita boleh tampung ya, selama itu dengan adab yang baik. Monggo, let's go bro, silakan ya.
Saya sapa dulu, selamat malam Timothy. Selamat malam. Wah, ini berarti udah dengan suaranya udah siap nyanyi kayaknya ini. Kalau nyanyi saya izin turun lagi lah ya. Aduh, bener banget ya kalau nggak nyanyi ya. Bang Jack. Iya, Bang Jack. iya bang. Heeh. Brother Timothy ini siap membedah buku Quratul Uyun ini, Bang Jack. Waduh. Iya, dia udah punya Itu- bukunya dari Bang Syair. Waduh, kalau Qiratul Uyun, Qiratul Isar, saya nggak koleksi. Karena terkait yang itu nggak minat saya. Nanti dia minat setelah dia menikah, Bang Timothy. Aduh, Bunda Maria. Nah, Bunda Maria ini sering nge-tag saya hal-hal yang nggak berguna. Ini di tag, ini nggak tag, ayatnya nggak nyambung semua. Repot teman-teman ini ya. Ayo Bundo, ya silakan bergabung kalau mau bergabung ya bersama-sama dengan kita. Ya teman-teman, semua pertanyaan disampaikan dengan rendah hati, tulus untuk bertanya, tentu kita akan sangat senang sekali. Dan by the way, thank you teman-teman yang sudah menabur, yang sudah bantu tap-tap layar dan share juga, thank you ya teman-teman ya. Nggak berguna asli, nonsense, ya, useless, sama sekali nggak berguna. Kalau nyambung ayatnya nggak apa-apa, ini nggak nyambung dikutip-kutip, aduh repot bunda. Inilah kenapa perlu beriman dan punya, ya. Kalau tidak punya dipaksa beriman, pasti begitu jadinya. Ya, nggak ngerti apa-apa, belas. Ya, itu dia. Bob, ayo Bob, let's go bro, kita ngomong santai aja. Kenapa kalian lebih suka di luar pagar sih? Hah? Kenapa lebih suka di luar pagar? Dikasih kopi, ya monggo bro, nih ada snack, ada kue, let's go kita ngobrol. Enggak bang, saya mau di luar aja. Lu kenapa kamu kok sukanya di luar? Mau ngapain kamu? Saya mau gini bang. Bang Jack. Itu artinya Bang, Apa itu? mereka cukup dilempar tulang, maka mereka akan berlari dan ekornya goyang-goyang Bang. Waduh. Mereka akan sudah senang itu Bang. Cukup lempar tulang aja Bang. Nggak perlu ngomong, tulang dilempar Bang. Nah, udah cukup tuh Bang. Lanjut Bang. Iya teman-teman, dikasih daging kok minta tulang. Ya. Oke lah. Nah, yang ditarik-tarik untuk bertanya tidak mau, ya nggak apa-apa lah. Kita kasih kesempatan yang mau pinter aja teman-teman ya. Oke, Vale, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. 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 Vale, suaramu nggak kedengaran. Vale. Duh. Ini cuma mau nyapa-nyapa aja apa gimana? Oke, baik teman-teman, sekali lagi shalom ya untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman, di atas ini ada narasumber yang luar biasa. Maka sayang banget teman-teman kalau nggak dimanfaatkan kesempatan ini dengan baiknya. Oleh karena itu, semua rekan-rekan yang mau bergabung bersama-sama dengan kita untuk tanya jawab tentang Alkitab, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Ya, Bro Vale, kenapa turun ke bawah? Gak apa-apa, naik aja kalau mau. Masih ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir dan mampir. Teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share juga. Yuk, monggo digas lagi teman-teman. Paskan sampai 100.000 tap-tap layar ya. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Oke, kalau nggak ada teman-teman yang Kristen tadi boleh. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Loh, terpental juga. Kenapa dah? Yang di YT juga shalom ya, teman-teman yang di YT, Tuhan berkati. Ya, Siti. Shalom, Pak. Shalom.
Nah, mau nanya ini Pak, itu Gimana Bang? apa Pak? 2 Korintus 12 ayat 7 itu Pak. Ntar kita baca dulu ya. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 12 ayat 7. Bentar ya. Oke. Dan supaya kamu jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Betul Jadi itu? yang saya tanya ini Pak, utusan iblis itu berupa apa itu Pak? Utusannya itu iblis kah, apa penyakit atau apa itu Pak? Oke, luar biasa. Iya, kita ke sabar ya Bang ya. Kita ke Bro Timothy dulu. Monitor Bro Timothy. Iya, silakan Bro. Terkait dengan 2 Korintus pasal 12 ayat 7, itu kalau ditanya berupa penyakit atau dalam berupa roh atau personality ya, memang tidak dijelaskan itu apa. Tapi kalau kita cek dalam ayat itu, dalam makna kata utusan, tidak lain dan tidak bukan ini mungkin lebih mengarah kepada salah satu dari pasukan iblis yang kita ketahui dalam kitab Wahyu pasal 11 itu ya, di mana sepertiga dari bintang yang diseret oleh ekor ular naga itu gambaran dari salah satu ya bagian dari sepertiga malaikat itu adalah utusan iblis ini untuk mengecoh Rasul Paulus. Dan ini menjadi teguran oleh ini juga menjadi teguran yang dilakukan oleh iblis ini, supaya tindakan Paulus memberikan jerak kepadanya. Tapi bagi Paulus ini memberikan suatu gambaran bahwa dirinya tidak meninggikan diri, agar dirinya tidak meninggikan diri. Itulah kenapa kalimatnya dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Apakah peranan iblis ini baik? Enggak, karena bukan itu tujuannya. Tapi Paulus ini sering memberikan gambaran positif. Setiap apapun tindakan itu, sekalipun sifatnya seperti jahat, tapi ia memandang itu suatu sifat yang positif. Karena ada ayat-ayat lain juga yang menceritakan ketika dia pernah mengatakan ya, entah itu diberitakan baik atau diberitakan jahat, tetapi aku tetap mengatakan puji Tuhan, karena nama Kristus selalu diwartakan. Itu dalam kitab Galatia atau dalam kitab apa itu ya? Nanti kalian bisa koreksi. Jadi sekali lagi kita kembali ke pertanyaannya, utusan di sini apa? Kalau bagi saya sendiri, nanti kawan-kawan juga bisa koreksi ya, karena ini juga tafsiran. Itu lebih kepada salah satu dari pasukan iblis, bukan penyakit atau bukan dalam makna kiasan. Seperti itu sih yang bisa saya tambahkan. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Pastor Cipto, Monitor Pastor. Rezeki. Shalom Kak, siapa tadi Kak Sega ya, Tuhan Yesus yang Kak Sega. Ya tadi Kak Timothy awal menjelaskan luar biasa juga ya. Nah tentu kalau yang dimaksud titik tekannya Kak Sega kan utusan iblis itu apa tepatnya di situ. Memang tadi digarisbawahi tidak disebut secara khusus ya, karena itu memang ada beberapa pengertian. Nah orang Kristen terlalu pintar untuk bisa diadu domba. Jadi ada yang mengartikan itu penyakit. Betul Kak Sega tadi mengatakan demikian. Nah Kak Timothy mengatakan kebalikannya. Tidak apa, itu bukan sesuatu yang bertentangan yang apa tidak. Tetapi ditekan dari pernyataan dari firman itu, sebagaimana yang digarisbawahi dari Timothy tadi, udah benar bahwa apa? Bahwa kita bukanlah seperti kaum RT lain, yaitu meninggikan kecongkaan, merasa bisa menyelamatkan diri sendiri. Intinya itu. Karena itu Mazmur 149 ayat 4 mengatakan apa? Yang congkak tidak mendapat keselamatan. Nah pada saat Adam dan Hawa tergoda oleh iblis, dalam hal ini Hawa ya, lalu Adam juga jatuh, maka semua kita terjamah, itu Kak Sega, terjamah oleh iblis, terjamah oleh dosa itu gitu. Sebab itulah dikatakan kita punya dosa waris itu ya. Jadi semua terjamah, tetapi karena karya keselamatan
kita mendapat karya penebusan ya, kita mendapat keselamatan. Nah, lalu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, yaitu jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga. Jadi bumi dan surga kembali sama indahnya. Yohanes 1 ayat 12, orang Kristen diberi kuasa. Lah kata-kata diberi kuasa ini Kak Sega mesti mengerti bahwa apa? Setelah menerima karya keselamatan, bukan berarti lantas kita begini Kak Sega, jadi robot celing, langsung kita jadi super indah semua. Langsung bumi penuh permata, hidup kita penuh permata seperti bayangan surga, tidak begitu. Tapi manusia ini harus mengalahkan, itu tadi, harus menaklukkan apa yang bagian dari kita yang sudah terjamah dari dosa itu. Maka itulah yang dikatakan aku melatih tubuhku. Maka itulah yang dikatakan kita berbuah di luar dalam hal diri kita, yaitu kepada impartasi keluar, berarti kita berbuah, Markus 4 ayat 20. Jadi waktu dikatakan ditaruh utusan setan itu tadi, terpental ya orangnya Kak Sega. Waktu dikatakan ditaruh utusan setan itu tadi, utusan iblis tadi, maka menunjukkan bahwa adanya kepenguasaan kita yang diberikan untuk kita menaklukkan tantangan itu, keterjamahan kita dari dosa. Keselamatan kita sudah mendapat, tapi untuk jadi kehendak di bumi seperti indahnya seperti di surga, maka kita tidak boleh seperti robot mengemis. Karena itu daftar doa kita tidak boleh meminta, tetapi kita sebagai penguasa menaklukkan apa yang tadi kita tadi sudah terjamah dosa. Itu Kak Sega, sekiranya Kak Sega di bawah menyimak. Demikian Yeki. Oke. Orangnya terlempar ya, apa gimana? Oke lah. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Ya, sekali lagi shalom untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share. Iya, Laut Asin, selamat malam. Ya, malam Pak. Malam. Silakan Bang Laut Asin. Dari mana keyakinannya? Kenapa? Sorry. Keyakinannya dari mana? Yang Islam Pak. Islam, baik. Silakan Bang Laut Asin, ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, gini. Saya mau nanya tentang apa namanya? Penebusan ya Pak, penebusan dosa itu. Iya. Apa sih arti dari penebusan dosa gitu? Maksudnya kalau misalnya ditebus, apakah udah nggak ada dosa lagi atau gimana gitu? Nah, untuk Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Pak. Ya, gitu kan. Nah, kenapa hanya untuk memaafkan umatnya aja atau memaafkan ciptaannya, itu dia harus mengorbankan dirinya sendiri gitu? Kenapa nggak langsung dimaafin aja gitu? Ya, maksudnya kayak gini kan ya, namanya secara apa ya, sifatnya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terlebih lagi Tuhan itu kan apa namanya, dia maha berkehendak ya, maha berkehendak, maha berkuasa gitu. Nah, kalau emang seandainya umatnya itu melakukan dosa, ya kenapa dia harus mengorbankan dirinya gitu? Kenapa nggak harus tinggal maafin aja gitu? Nah, itu aja sih pertanyaan saya gitu. Oke. Sorry. Bawah itu sih. Nah, besar. Itu Kak Inka. Bawah tulisnya lucu. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya, dan terima kasih untuk Bang Lautan Asin. Saya harap tadi teman-teman yang di atas juga mendengarkan ya pertanyaan dari Bang Lautan Asin. Tapi saya ke Pastor Cipto dulu kali ya. Silakan Pastor. Kenal Kak Laut ya, salam jumpa. Selama bertanya, salam kenal ya, selama dengan adab, tentu kami menyambut ya, tapi mohon tidak mengolok Tuhan Yesus, juga mohon tidak menafsir sendiri agama ini karena bukan agama Anda. Karena menafsir kalau bukan agama Anda nanti bertanggung jawab di akhirat. Nah, titik tekan pertanyaan Kak Laut kan begini, kan Tuhan Maha Kuasa, kenapa dia harus menebus, mengorbankan dirinya, ibaratnya itu tadi, kan tinggal dimaafkan aja selesai. Maka kami jawab mudahnya begini, tunjukkan kami agama mana.
Yang Allahnya itu langsung dari langit, ibaratnya memaafkan tanpa ada nusul, tanpa ada karya, tanpa ada program. Jawabannya tidak ada. Yang iman yang lain juga ada karya nusul, jadi nggak menjentikan jari dari langit, saya maafin itu tadi, maaf-maafan itu tadi, atau apa, pakai dari berbicara saya maafin selesai, nggak ada. Yang lainnya juga ada program nusulnya. Bedanya, tapi di sini kalau yang iman lain nusulnya jadi batu. Saya tidak bicara agama Anda ya. Nusul jadi batu itu berbicara tentang orang-orang yang menyimpang, yang tertera dalam yang dicatat oleh Alkitab. Seperti contohnya Yerobeam. Dia mengimani yang ilahi itu nusul jadi benda-benda mati. Gitu. Jadi yang lain juga ada program nusulnya. Tidak ada tiba-tiba dari langit. Itu Kak Laut, bagian pertama di situ. Sekarang bagian yang lebih dalam. Nah, dalam kekristenan sendiri ada alasan yang lebih dalam. Kenapa kok yang Maha Kuasa itu lantas dia adalah nusul untuk melakukan karya penebusan? Jawabannya nih, karena omongannya Baginda tidak bisa untuk diingkari. Karena itu bilangan 23 ayat 19, Allah kami menyatakan apa? Aku tidak ingkar. Nah, Baginda itu bukan junjungan manusia, ini Baginda itu adalah yang Maha Kuasa, Elohim kami, Allah kami. Nah, Allah kami sudah memberikan perintah bahwa apa? Kepada Adam dan Hawa, jangan melakukan dosa. Kalau kamu melakukan dosa, kamu mati. Nah, mati itu berarti harus diikuti. Omongan Baginda itu harus diikuti. Kalau yang berdosa harus mati. Mati itu bukan hanya mati di bumi, tapi juga mati selamanya di akhirat, masuk dalam neraka. Nah, ternyata Adam dan Hawa melakukan itu, maka mengalami kematian 2 kali. Roma 3:23 mengatakan semua manusia itu berdosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan apa? Upah dosa adalah maut. Dan Imamat 17 ayat 11 mengatakan apa? Maut itu berarti kan mengalami kematian. Nah, mati itu darah tertumpah itu, Kak Laut. Jadi Imamat 17 ayat 11 mengatakan nyawa manusia ada dalam darahnya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi gampangnya begini, Sang Baginda sudah ngomong, kamu kalau berdosa kamu mati, yaitu maut, yaitu darah tertumpah. Jadi harus ada pemenuhan atas perintah itu. Kalau Kak Laut itu adalah raja zaman Mojopahit, bukan Baginda semesta alam. Itu pun omongannya harus diikuti. Kalau Kak Laut itu adalah raja Inggris waktu zaman itu. Zaman dulu kan banyak kerajaan-kerajaan, sampai hari ini toh, presiden kerajaan masih ada. Presiden banyak. Lah omongannya itu kan mesti diikuti. Nggak bisa gampang di tip X begitu kalau raja. Oh ya sudah, nggak jadi tip X, nggak bisa. Seibarat kalau raja itu sudah begini, yang melanggar garis ini maka kena hukuman dipecut, misalnya contoh sederhana aja. Ternyata yang melanggar adalah misalnya contoh pamannya sendiri, kan masih keluarga kan, sudah tua pamannya, melanggar garis itu, dia harus dipecut. Tetapi karena raja itu kasih sayang kepada pamannya, maka karena aku sudah ngomong siapa melewat garis ini harus dipecut, maka harusnya paman itu yang kena. Tapi raja ini lalu berkata apa? Aku menggantikan kamu karena kamu nggak mampu. Jadi hukuman pecut tetap harus dijalankan. Raja itu membuka bajunya, dia sendiri dipecut. Nah, kalau kemudian tiba-tiba raja mentip X, nggak jadi deh, nggak ada kuasa nanti di depan anak buahnya, nggak ada kuasa. Karena itulah dikatakan omongan Baginda itu harus dipenuhi. Itu Kak Laut. Sebab itu harus ada darah yang tertumpah. Nah, lalu pertanyaan ketiga dalam cerita Kak Laut tadi ada titik tekan 2 atau 3 pertanyaan. Yang satunya adalah penebusan itu tepatnya artinya apa? Kalau dalam iman Kristen, penebusan itu gini loh Kak Laut. Penebusan itu adalah nyawa ganti nyawa. Itulah intinya penebusan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu tertera dalam dalil kami, Keluaran 21 ayat 23. Kadang ada orang dari iman lain mengolok-olok kami, mengatakan apa? Kristen itu kayak pegadaian. Ada penebusan-penebusan. Nah, padahal yang mengolok tidak melihat. Di iman dia sendiri itu ada kata penebusan itu. Bahkan kata mata ganti mata itu ada dalilnya.
gigi ganti gigi itu ada, tapi kami diolok kayak pegadaian. Lah yang ngolok nggak lihat dalilnya sendiri. Jadi penebusan itu artinya nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu Kak Laut. Jadi kalau tidak ada karya Tuhan Yesus melakukan karya salib, yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, berarti kita semua manusia ini harus apa? Mati sendiri selamanya dan kekal di akhirat, yaitu di neraka selamanya. Nah, siapa yang kuat menanggung seperti itu? Tidak boleh ada baginda misalnya dari Spanyol, dari Arab. Waktu saya mengatakan dari Arab, saya tidak bicara agama Anda ya. Tempo 11 tahun lalu ada orang ngaku sebagai nabi dari Arab, datang ke polisi. Nah, tidak boleh ada baginda manapun yang berkata dari Spanyol, dari Arab, lalu berkata apa? Aku ini adalah sempurna, sehingga bisa amal puasaku, aku puasa sebulan membuat diriku lebih baik dari bulan lalu, membuat skorku jadi 0. Puasaku 5 bulan atau sebulan bisa menjadi modal untuk nyicil hukuman dosa. Kalau ada baginda dari kacamata iman Kristen ya, kalau yang seperti itu sendiri sudah namanya syirik dan musyrik, karena sempurna hanyalah milik Allah. Manusia itu sudah kotor, amalnya itu tidak laku untuk jadi modal, laku untuk mengasihi, tapi nggak laku untuk jadi modal untuk nyicil hukuman, itu tidak laku. Karena hukumannya adalah satu, yaitu darah tertumpah. Itu tadi. Nah, sebab itu kami punya dalil, solehmu itu, perbuatan baikmu itu adalah kain kotor. Karena amal puasanya manusia itu sudah tercemar, manusia sendiri yang sudah tercemar kekotoran alias dosa. Kalau orang Kristen diolok, kamu itu aneh, ada penebus-penebus yaitu Yesusmu, aneh kamu itu. Harusnya kan bayar sendiri-sendiri manusia itu, harusnya adil. Coba kayak aku ini, adil bayar sendiri. Saya tidak bicara agama Anda ya. Tapi hal-hal seperti itu Agripa melakukan, Nebukadnezar melakukan. Merasa apa? Bisa bayar, punya modal sendiri untuk nyicil hukuman dosa. Maka orang Kristen kalau diolok dianggap aneh punya penebus, maka kami menjawab gini, lebih aneh kamu, karena kamu menggunakan prinsip yang kotor dipakai untuk membersihkan yang kotor. Amburadul itu. Kalau kata belakangnya nggak mau diulang kan, amburadul, dul kan itu. Kalau kotor dipakai untuk membersihkan kotor. Apa itu kotor? Kotor itu berdosa. Yang berdosa dipakai untuk jadi modal membersihkan yang berdosa. Kalau di depannya Kak Laut ini ada meja kotor, dilap pakai kain kotor, tambah amburadul. Karena itulah kami punya dalil Yesaya 64 ayat 6 mengatakan apa? Solehmu itu, perbuatan baikmu itu kain kotor. Demikian Kak Laut. Karena itu kami tidak ada agama manapun Allahnya dari langit tiba-tiba saya maafkan, maaf-maafan itu nggak ada. Harus ada programnya juga. Penebusan itu nyawa ganti nyawa. Demikian Kak Laut. Oke. Silakan Bang, kalau ada yang mau disampaikan lagi silakan. Kalau buat saya sih ya, saya nggak pernah mempermasalahin kayak mengolok-olok penebusan gitu, nggak pernah. Buat saya itu apapun ajaran agama lain saya terima, meskipun saya nggak mengimani, tapi saya terima gitu kan. Karena kan saya juga diajarin untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Nah, cuman satu yang masih nggak masuk di logika saya gitu Pak. Tuhan itu kan makhluk tertinggi ya Pak ya. Maksudnya zat tertinggi, sesuatu yang tertinggi atau sesuatu yang tertinggi, zat tertinggi atau apapun yang tertinggi gitu kan. Kalau diibaratkan raja, dia raja yang paling tinggi gitu. Nah, dengan ketinggiannya itu, kenapa harus dia yang dikorbankan gitu Pak? Kenapa nggak Paulus yang dikorbankan, atau maaf sebelumnya nabi-nabi di Kristen gitu? Kalau misalnya di agama saya gitu ya, contoh ya, di agama saya contoh, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyalib dirinya di tiang kayu salib agar mengampuni umat muslim seluruh dunia. Itu masuk akal Pak?
Tapi ketika Allah sendiri yang menghukum dirinya, menyalib di tiang kayu salib, itu no make sense Pak, nggak masuk gitu. Nah, di apa? Saya takut salah nih. Di agama Kristen itu kan mengenal penebusan gitu ya, yang Yesus itu yang ditebus. Nah, kenapa Yesus gitu, makhluk yang tinggi gitu, kemana sifatnya yang maha pengasih dan maha pengampun gitu. Terus jangan maaf, kalau ibaratnya gini ya Pak ya, kayak Bapak tadi bilang raja atau raja-raja gitu ya. Kalau saya adalah seorang raja gitu ya, raja dunia ini yang paling berkuasa gitu kan. Ada dua orang yang mau mencoba untuk melengsarkan saya dari tahta gitu kan, contoh. Nah, ini kan dua orang ini kan ya terserah saya gitu, mau saya apakan orang ini kan, karena saya kan berkuasa gitu. Entah yang si A ini mau saya adilin atau yang si B ini mau saya bebasin, itu kan terserah saya gitu. Karena saya adalah raja di atas raja, saya adalah ya pokoknya nggak ada lagi yang lebih tinggi dari saya gitu. Saya berkehendak atas dua orang yang mau melengsarkan saya gitu. Nah, gitu. Nah, kalau ibarat lagi logikanya, ketika saya punya anak, ya, anak ini durhaka banget sama saya gitu kan. Dia menjual rumah, menjual mobil untuk dibelikan obat-obatan gitu, atau untuk judi-judi, atau untuk main cewek gitu, atau pokoknya durhaka banget terhadap saya. Nah, kuasa saya sebagai orang tua itu kan tinggal memaafkan dia atau tidak memaafkan dia. Jadi saya nggak perlu menghakimi diri saya sendiri atau melukai diri saya sendiri untuk memaafkan anak saya. Saya punya kuasa terhadap orang tua, saya punya kuasa sebagai orang tua terhadap anak saya gitu. Saya mau mengampuni anak saya, atau mau saya hukum, atau mau saya kasih ke polisi, atau itu kan kuasa saya. Nah, Mengerti pertanyaan? Balik ke itu, nah, kuasa dari Tuhan Yesus itu kemana gitu maksudnya? Mengerti pertanyaan. Timothy mungkin mau nambahkan ya. Saya injak dulu sebentar. Jadi gini Kak Laut, titik tekannya Kak Laut kan Allah itu kan baginda maha tinggi. Kenapa harus dirinya? Kok nggak kayak nyuruh Paulus saja yang dikorbankan di salib misalnya? Atau kalau misalnya tadi Kak Laut mengatakan, misalnya kalau dari kacamata Kak Laut ya, Allahnya Kak Laut lalu menyuruh nabinya yang Kak Laut sebut tadi itu. Nah, itu masih ada make sense-nya, istilahnya Kak Laut itu kan begitu ya. Nah, sekarang saya tidak bicara agama Anda ya, tapi apa yang dalam iman Kristen. Kalau sampai Allah menyuruh nabi tertentu dari Arab kayak dari Spanyol kayak ataupun Paulus untuk menjadi penebus, itu dari kacamata iman kami itu Allah cap model kain kotor. Allah cap kain kotor karena darahnya Paulus itu tidak laku. Darahnya baginda dari Arab, dari Spanyol, saya tidak bicara agama Anda ya, semua manusia itu kotor. Karena itu tadi Kak Laut mesti menyimak di penjelasan sebelumnya. Saya membacakan Roma 3 ayat 23. Semua manusia itu kotor, nggak laku darahnya. Kalau untuk bisa menembus orang banyak, lakunya untuk masing-masing dirinya sendiri. Darahnya Kak Laut ya untuk Kak Laut, darahnya si A ya untuk si A, si B, si B. Nah kalau gitu semua nanggung masing-masing, mati kekal selamanya semua. Nah kalau untuk jadi penebus yang bisa hebat untuk bisa mengcover seluruh dunia, nggak bisa. Darahnya Paulus untuk nebus siapa? Satu orang lagi aja nggak laku karena kotor. Jadi kalau sampai Allah mengutus nabi yang namanya siapa kayak dari Arab atau maupun Paulus kayak untuk jadi penebus, itu dari kacamata iman kami itu Allah cap kain kotor. Itu tadi. Karena itulah hanya Tuhan Yesus haruslah yang tidak kotor. Kak Laut. Yang tidak kotor itu adalah bukan baginda dari Arab, dari Spanyol ataupun Paulus. Paulus itu berdosa. Barusan penanya sebelumnya mengatakan dia itu penuh dosa. Ada dalil, semua manusia berdosa. Jadi harus yang tidak berdosa, Kak Laut. Siapa yang tidak berdosa?
ya adalah Allah itu sendiri. Makanya sang firman hidup itu adalah Allah. Nusul menjadi manusia. Lalu berdarah. Kalau jadi manusia kan punya daging, punya darah. Darahnya tertumpah. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, ingatlah tentang karyaku ini. Nah, inilah darahku yang tertumpah. Matius 26 ayat 28. Darahku tertumpah untuk pengampunan, untuk penebusan. Itu Kak Laut. Kembali lagi pertanyaan Kak Laut, yang di bagian orang tua, mengulang pertanyaan pertama. Kalau saya orang tua kan gampang mentip X saja. Kalau anak saya bandel, kan tinggal saya tip X saja. Mau saya apain kak? Saya maafkan langsung kak? Ataupun saya hukum kak? Kan tinggal gampang-gampangnya saya saja. Maka ini jawabannya, karena Allah lebih daripada manusia, tidak boleh ingkar. Nah itulah, kalau tadi saya contohkan Kak Laut, kalau jadi Raja Majapahit atau jadi Raja Inggris pada zaman itu sejarah manapun, kaisar manapun, dari China, dari yang kuno-kuno, Mesir, kalau sampai dia itu mudah mentip X begitu, artinya itu meng-cancel omongannya sendiri, langsung tidak punya harga di depan para pengikutnya. Bisa pengikutnya akhirnya bersekongkol untuk memberontak dia. Karena berarti kamu itu gampang ini. Nah sebab itu perkataan Baginda harus diikuti. Baginda sudah ngomong, kalau kamu melanggar yaitu melakukan dosa, maka hukumannya adalah mati. Mati itu salah satunya adalah 2 kali kan, mati salah satunya di bumi, yaitu darahnya tertumpah. Itu kalau ya, jadi lebih maha kuasa daripada orang tua. Demikian. Ditahan dulu sebentar, Bang Laut, ditahan sebentar dulu. Ya, Bro Timothy mau menambahkan, silakan. Sebentar ya Bang Laut ya. Ya, saya tambahkan gini ya, Bang Laut Asin tadi memberikan gambaran sesembahan itu sebagai makhluk. Mohon maaf nih Kak Laut Asin. Nanti kalau Kak Laut Asin menyebut makhluk untuk Allah Subhanahu Wa Taala, atau kami menyebut Allah yang kami sembah adalah makhluk, nanti saya kena jewer sama imam saya, dan imam Anda pun akan menjewer Anda. Karena Allah tak pernah disebut itu makhluk. Contoh aja Bang. Itu ya, hanya contoh aja. Tapi tadi Anda seperti narasinya seolah-olah mengatakan Allah itu makhluk. Hanya ini aja ya. Ya enggak kan, tadi saya bilang makhluk atau zat atau sesuatu yang paling tinggi kan gitu. Makanya saya tuh takut. Sebenarnya saya juga di agama saya nggak boleh bilang sesuatu gitu. Seseorang atau apa itu tuh nggak boleh sebenarnya. Cuman karena udah pertanyaan aja. Oke, yang penting saya hanya sedikit ini aja supaya nanti kita keluar nggak ini ya, saya nggak kena sanksi, Anda juga tidak kena sanksi, terutama Anda yang hari ini. Terkait dengan pernyataan Anda mengenai tentang itu ya, kenapa Allah tidak langsung mengampuni saja, itu sudah dikatakan Pastor Cipto dengan benar. Kenapa Pastor Cipto mengatakan, kenapa tidak Paulus? Sebenarnya nggak laku. Kenapa tidak laku? Saya pun, kita semua di sini darahnya nggak laku. Kenapa tidak laku? Karena kita semua jatuh dalam kuasa dosa. Dalam kitab kami itu diceritakan ya, apa yang dikatakan juga Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 19 kalau saya nggak salah. Itu dalam persekutuan dosa karena kejatuhan Adam. Artinya kita semua sudah terjual di bawah kuasa dosa. Itu juga ya dalam Roma 7:14 ya kawan-kawan ya, di mana Paulus mengatakan, aku ini daging terjual di bawah kuasa dosa. Ya, nggak, gimana caranya orang yang berhutang mau melunasi orang yang sedang kena hutang? Dosa itu kalau dicek dalam teks aslinya, dalam bahasa Aramaik, itu kata dosa itu artinya hutang, Bang. Kok dikatakan berhutang? Karena kami, umat-umat Allah itu berhutang di hadapan Allah. Karena apa ya? Karena kemuliaan Allah itu sudah hilang, yang diberikan percuma oleh Allah. Diberikan gratis sebelumnya, tapi telah dihilangkan karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu dari kuasa setan pada waktu itu, dari bejukan setan, sehingga kita di bawah ketundukan setan, kuasa iblis, dosa dan maut. Itu yang dikatakan Rasul Paulus ya. Dan juga tadi ingin mengatakan bahwa kenapa harus Yesus? Karena kami percaya bahwa Yesus sendiri pernah memberikan suatu tantangannya kepada para ahli Taurat. Siapakah yang dapat membuktikan aku pernah bersalah? Rasul Yohanes juga pernah mengatakan,
dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 ya, 5 ayat 5 atau 5 ayat 7. Dia pernah mengatakan bahwa di dalam dirinya tidak ada dosa. Rasul Paulus juga pernah mengatakan dalam Ibrani pasal 4 15, imam agung kita sama seperti kita, hanya saja tidak berdosa. Berarti yang tidak berhutang, kata dosa kan sama dengan kata debt ya, artinya berhutang. Berarti orang yang tidak berhutang dapat menebus atau membebaskan kita dari hutang. Nah, tadi Anda bertanya terkaitan dengan penebusan. Kalau Anda belajar dalam bahasa Ibrani-nya, kata penebusan ini berakar dari kata keref. Bahasa Arabnya korib, betul ya, mendekatkan diri. Korib menjadi kata kafara, artinya penebusan. Al-Maidah 45 menggunakan kata kafara. Kami menyebutnya khususnya dalam teks aslinya bahasa Ibrani kafarot. Makanya ada hari raya Yom Kippur dari kata kafarot tadi, artinya pendamaian, menghubungkan kembali yang telah terputus antara Allah dan manusia. Manusia nggak akan mampu menjumpai Allah yang Maha Kudus itu, karena sekalipun mereka mencoba, mereka akan jatuh dari kuasa dosa tadi. Hanya Dia yang Maha Kudus yang dapat membebaskan kita dari kuasa dosa itu. Itu Pak. Lalu kalau Anda ingin mengatakan analoginya terkait dengan ini ya, terkait dengan orang tua yang mengampuni, kita harus mengakui bahwa sebenarnya gambaran Alkitab pun menyebut Allah itu sebagai Bapa. Bahkan dia memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tapi pada dasarnya natur kemanusiaan kita itu terjerat dari kuasa dosa, yang pada akhirnya kita di bawah kutuk. Ulangan 27-26 pernah dikatakan di situ bahwa barang siapa yang melanggar semua hukum ini, terkutuklah dia. Ya, bahkan nabi-nabi pun kami tidak pernah mengenal nabi itu maksum. Maksum ya, karena kan Anda kan meyakini semua nabi itu maksum, termasuk Nabi Muhammad. Nabi-nabi tidak pernah kami kenal maksum, kecuali Yesus. Karena Yesus pernah mengatakan, siapakah yang dapat membuktikan aku bersalah. Berarti kriteria penebusan itu yang memberikan keref ini terjadi melalui Kristus. Dan Anda berkata, orang tua tidak mungkin akan menebus dengan cara mati berdarah-darah. Betul. Tetapi orang tua pun juga memberikan tanggungan, qisas ya kalau dalam Islam ya. Tanggungannya itu apa? Berupa uang dan sebagainya, supaya anaknya dapat dibebaskan. Itu pun kalau dia masih mengasihi anaknya. Tapi bagi kami, Allah kami itu Allah yang kasih dan Allah yang adil. Allah yang Maha Pengasih, di mana Allah memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Tetapi Allah yang adil juga memberikan hukuman dan sanksi terhadap mereka yang telah terjerat dari kuasa dosa. Jadi ini seperti suatu dilema. Lalu bagaimana dilema ini diselesaikan? Dengan cara kurban tadi, kurbanot, penebusan. Dengan cara itu pendamaian kasih dan juga keadilan dapat terjadi. Dengan kematian Kristus, Kristus membebaskan para pengikutnya dari kuasa dosa tadi. Bahkan turun dalam kerajaan maut, membebaskan orang-orang yang di perjanjian lama, termasuk nabi-nabi sebelumnya yang terjerat dari kuasa dosa. Itu ya Pak Laut Asin ya. Ya. Gimana ya? Ini saya terakhir banyak. Yang saya tanyakan itu gimana ya? Sifat dari Tuhan, Bang. Manggilnya Bang atau Pak atau apa siapa nih biar enak? Bebas, nggak apa-apa. Bang aja kali ya, mungkin karena suaranya masih muda kali. Iya, bebas. Ya, ini Bang. Yang saya tanyakan itu adalah sifat dari Tuhan sendiri, gitu kan? Tuhan itu kan memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Saya nggak bertanya tentang siapa yang berdosa, siapa yang kotor, siapa yang punya hutang. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanyakan, kemana sifat kasihnya, kemana sifat kasih sayangnya, kemana sifat kuasanya, kemana sifat berkuasanya, ketika dia sendiri harus mengorbankan dirinya gitu. Kemana itu semua gitu. Jadi kalau saya ibarat, kalau saya analogikan saya Tuhan, dosa nggak ya? Ini saya raja gitu ya. Saya berkuasa nih terhadap rakyat saya gitu ya. Saya berkuasa, saya sayang sama rakyat saya. Saya mengasihi semua rakyat saya gitu. Nah, ketika rakyat saya membelot kepada saya gitu, ya, membelot, memberontak lah atau apapun gitu kepada saya
ya saya sebagai rajanya yang mengasihi rakyat saya, yang menyayangi rakyat saya, dan sekaligus raja yang paling berkuasa, itu saya kan nggak perlu melukai diri saya gitu Pak. Bang, nggak perlu melukai diri saya, atau saya di penjara aja nih biar rakyat saya itu nggak membelot lagi, biar rakyat saya itu bebas dari siksaan-siksaan panglima saya gitu, kejar-kejaran dari prajurit saya, nggak perlu saya penjara aja nih, kan nggak perlu seperti itu. Saya tinggal cukup katakan, wahai prajurit-prajuritku atau panglima-panglimaku, aku sayang terhadap rakyatku gitu kan. Mereka adalah keluargaku gitu, aku sayang dah sama mereka, dan atas kuasaku sebagai raja kalian dengarkan perkataanku untuk memaafkan mereka. Terus ada tuh yang bilang misalnya tapi kan dia sudah membelot Paduka Raja gitu, udah kurang ajar apa Paduka, udah mencoba untuk menggulingkan atau segala macam. Saya sayang sama dia, saya sayang sama mereka, saya sayang sama rakyat saya. Atas sifat sayang saya kepada rakyat saya udah maafin aja. Itu pilihannya kan cuma dua. Atas sifat sayang saya, sifat maha kuasa saya, pilihannya cuma dua, maafin atau bantai aja semua rakyat saya. Kan pilihannya cuma dua kayak gitu. Nah, karena saya memiliki sifat sayang terhadap rakyat saya, ya udah, nggak usah panglima, nggak usah dikejar. Yang rakyat membelot saya itu nggak usah dipenjara, nggak usah di B semua gitu, nggak usah. Saya maafin, dah biarin aja. Kan seperti itu gitu. Jadi saya bukan bertanya siapa yang pantas untuk menebus gitu. Enggak, bukan bertanya seperti itu. Nah, saya tambahkan dulu. Justru penekanannya ya justru yang di bagian yang Anda lompati tadi itu. Yang Anda ngomong, saya bukan bertanya siapa yang kotor, siapa yang bersih, lalu siapa yang pantas, siapa yang tidak. Justru di sebagian yang Anda lompati itu yang menyebabkan akhirnya Kak Laut memahaminya menjadi sekerdil seperti itu. Kalau Kak Laut berkata, saya gambarkan seperti tadi kan tinggal diampuni aja. Sekali lagi kami bertanya, tunjukkan kami agama mana yang Allahnya tinggal langsung mengampuni gitu, tidak ada. Semua juga ada program nusulnya. Itu tadi. Lalu balik lagi kepada contoh tadi itu. Kalau raja itu mengatakan tidak ada hukuman atau hukumannya cuman disuruh push up guyonnya gitu, ya berarti hukumannya itu bukan mati. Hukumannya push up guyonnya itu. Kalau kan bukan rajanya yang push up, Pak. Ya makanya kami jelaskan. Karena itu masalahnya adalah hukumannya mati, bukan push up. Kalau push up, maka nggak perlu rajanya sendiri, Kak Laut. Karena itu yang tadi Kak Laut mengatakan, saya tidak bicara yang kotor, berdosa, siapa yang layak. Justru ini yang menjadi titik beda utama, Kak Laut. Ya, tidak ada iman manapun yang Allahnya langsung maafkan langsung dari langit tanpa karya nusul, itu tidak ada. Agama lain tidak ada. Itu Kak Laut. Jadi balik yang contoh di bumi tadi, kalau raja itu punya rakyatnya membangkang. Nah sekarang ada perintah nggak dalam contohnya Kak Laut ini tadi? Ada perintah nggak bahwa yang membangkang mati? Kalau ada perintah itu harus diikuti. Kalau misalkan perintahnya beda, yaitu cuman push up, ya push up doang. Itu Kak Laut. Kalau perintahnya adalah mati, ya hukumannya mati. Ada nggak contoh raja-raja di bumi yang lalu melakukan pelanggaran itu? Ngomong hukumannya mati, tapi lalu ditelan sendiri ludahnya. Nggak jadi deh, mungkin ada yang seksi, saya ampuni. Atau ada yang ganteng, bisa lumayan jadi ajudan, ibarat goyonya gitu, saya ampuni. Bisa, tapi itu akan menimbulkan apa? Gejolak. Maka dia di depan mata para pengikutnya yang lain, tidak ada wibawa. Tidak ada raja yang boleh untuk mentip X itu tadi. Mentip X itu meng-cancel apa yang sudah diutarakan. Banyak raja-raja. Pertanyaan saya itu kan jelas ya Pak ya. Kemana sifat rasa kasih sayangnya Pak? Di mana sifat kasih itunya gitu? Berkuasanya. Sifat kasihnya itu ada di sini Kak Laut. Karena seharusnya manusia mati masing-masing, menanggung masing-masing. Hukumannya bukan push up ini. Hukumannya kan mati. Karena harus mati masing-masing. Kalau nggak ada kasih,
maka kami dicelupkan ke api neraka. Pakai ada siksa kubur. Itu Allah yang tidak kasih. Nyemplung dulu ke api neraka dulu. Untuk masa yang tidak diketahui. Yang mungkin cuma iming-iming, sementara doang kok. Sementaranya tapi gak jelas, itu ya forever. Itu Allah yang tidak kasih. Justru karena kasih, makanya lalu kami mendapat keselamatan. Jadi sifat kasihnya di situ Kak Laut. Lalu sifat adilnya. Sifat adilnya itu tadi, tidak membatalkan hukumnya sendiri. Karena itu dia menebus kepada hukumnya sendiri. Jadi sifat adil dan kasihnya dua-duanya nampak dan jelas. Kasih karena apa? Karena manusia tidak lalu harus nanggung masing-masing, maka dicelupkan ke neraka kekal. Itu karena kalau kayak gitu nggak kasih. Nah kalau dalam iman Kristen, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Sifat kasihnya di situ dalam kaitan yang ini. Sifat adilnya gimana? Sifat adilnya dengan tidak membatalkan hukumnya sendiri. Kemudian, kalau Timothy silakan. Ya, saya bentar ya. Oke. Oh, ya, bentar aja. Ini menarik ya, Bang Laut Asin ya. Bang Laut Asin pernah bertanya itu nggak dalam keimanan abang sendiri gitu loh. Karena saya ingin bertanya ke Bang Laut Asin gitu. Apakah sesembahan Bang Laut Asin itu punya otoritas untuk menghapus dosa manusia? Itu yang pertama. Ya kalau misalnya punya otoritas, siapa orang yang pernah diampuni dosanya gitu loh? Oleh sesembahannya Bang ini, Bang... loh, kok aktifin kamera? Yang pernah diampunin ya sama sesembahannya Bang Laut Asin. Itu yang pertama. Itu saya pengen tahu tuh buktinya, dalilnya gitu ya. Yang kedua, ya kalau memang dosanya itu sudah diampuni, itu artinya orang tersebut itu sudah berada di surga gitu loh. Nah, saya mau tanya, siapakah orang yang sudah berada di surga di dalam keimanannya Bang Laut Asin gitu loh? Oke. Silakan Bang. Kalau di agama saya ya, Tuhan saya itu mau berkuasa, dia mau berkehendak atas segala sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau Pak Bang Timothy ini bilang, siapa yang udah dimaafin? Belum ada Bang, karena pengadilan. Tunggu Bang, tunggu. Setelah abang belum ada menghapus dosa ini ya, pengikutnya ya. Wah, kalah dong sama Tuhan Yesus Bang. Tuhan Yesus dalam Lukas 5, 20-21 ada orang yang sudah diampuni dosanya Bang. Dia menunjukkan otoritasnya sebagai sang penguasa. Ya nggak apa-apa. Nah, nggak maksudnya ya gini. Itu Bang, makanya bentar Bang. Abang dari tadi kekas, saya bisa kekas juga dong. Kita biar balance gitu loh. Ya. Iya kan, enak nih, Okay. sama kekas nih, ya kan. Nah makanya Bang, seharusnya siapapun yang mengklaim bahwa dia adalah sang ilahi, harusnya memiliki otoritas dan kekuatan sebagai sang ilahi. Tadi Abang mengatakan mana maha kuasanya, maha kasihnya. Itu yang saya pertanyakan Bang. Kenapa? Persoalan, masalah terbesar manusia adalah dosa. Karena dosa, manusia pasti ke neraka. Nah, pertanyaannya adalah, sesembahan Abang, kuasanya itu di mana? Apa otoritasnya? Apakah punya otoritas untuk mengampuni atau menghapus dosa manusia? Itu penting sekali. Kenapa? Kalau tidak punya otoritas itu, ini pengikutnya pasti kemana nih? Kalau setelah meninggal, ya enggak? Itu nanti jadi pertanyaan lagi, kasihnya di mana? Nggak terbukti semua kan? Makanya sang ilahi itu, jadi gini Bang, kita aja memilih pemimpin Bang, itu harus punya kriteria gitu loh. Kalau cuman omon-omon aja, capek punya cerita lah, kan payah punya bilang lah, gitu kan. Nah itu, makanya saya tanya ke Abang. Seharusnya pertanyaan ini Abang tanyakan dulu dalam keimanan Abang. Buktiin dulu, baru enak Abang bertanya. Dari tadi itu sudah dijawab sama Pak Peter Cipto, sama Brother Timothy, yang namanya sama seperti saya ya, kami upin-ipin ya Bang ya. Jadi ini penting ya Bang ya, kenapa? Gini, kematian Kristus, darah itu tadi sudah dijelaskan oleh Peter Cipta. Di dalam kitab Imamat, di dalam darah itu ada nyawa. Nyawa itu mengandung kehidupan Bang. Kami diberi hidup yang baru. Makanya tadi saya bertanya kepada Bang, siapa yang sudah diberikan hidup yang baru? Ya, yang sudah dipulihkan hubungannya dengan sesembahan Bang, umatnya ya, umat kalian ya.
yang sudah terbebas dari dosa. Jadi memang harus ada bukti dong. Kalau cuma nomor-nomor ya susah lah bang. Makanya saya tanya ke abang, mana tahu abang yang kurang membaca, mana tahu abang kurang membaca kitab suci abang. Ya monggo, silakan bang, lanjut. Ya benar, sebenarnya belum. Saya juga pribadi kurang membaca kitab suci saya. Tapi saya mau menjawab yang bilang abang tadi, otoritas apa yang Tuhan saya punya gitu kan untuk memaafkan. Seperti saya yang bilang tadi, Tuhan saya itu maha segalanya, gitu kan. Dia maha berkehendak atas sesuatu yang segala sesuatu keinginannya. Nah, kalau di mana maha pengasihnya yang tadi abang pertanyakan, maha kasihnya itu nanti untuk pengampunannya itu nanti ketika semua di pengadilan yang sesungguhnya bang. Jadi kalau di agama saya itu ya, nanti seluruh umat manusia yang pernah diciptakan dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, Nabi kiamat, itu nanti dibangkitkan kembali bang, dikumpulin itu ditimbang. Nah di situ sifat Tuhan saya maha kasih dan sama Tuhan saya. Laut Asin, kamu itu di dunia ini berdosa. Wah, dosa kamu itu udah kebanyakan banget. Tapi karena kamu masih mengingat aku sebagai Tuhanmu, menganggap aku sebagai Tuhanmu, aku ampuni. Nah, di situ bang, sifatnya. Jadi kalau abang tanya di dunia, emang belum ada. Di dunia itu belum ada yang diampuni dosanya, tapi sudah ada yang dijamin masuk surga. Tapi belum ada di surga, dia masih di alam barzah. Nah, tadi apa lagi tuh pertanyaan? Saya lupa tuh. Ya, pokoknya gitu. Bang, yang silakan tunjukin dalilnya, bang. Karena kalau nggak ada dalilnya, omon-omon jatuhnya, bang. Silakan. Ya saya kalau dalil saya nggak bisa nunjuk, karena saya juga kan nggak begitu memahami ya, nggak begitu hafal juga. Kalau bicara dalil jangan sama saya. Kalau bicara dalil, saya kan ini hanya bicara pertanyaan saya yang kurang masuk di logika saya gitu kan. Iya. Nih saya mau kasih tahu sama Bang Laut Asin ya, mudah-mudahan setelah ini abang bisa berubah nama jadi Laut Manis gitu loh. Tuhan Yesus. Laut Asin itu apa berhubungan dengan jualan saya ikan asin? Oh iya bang, oke. Bang Timothy masih berubah jadi ikan manis gimana? Jadi maksud saya gini bang, ini biar kita agak rileks ya. Jadi gini ya maksud saya bang, Tuhan kami bang, Maria Yesus atau Tuhan Yesus ya, 2000 tahun yang lalu, dia sudah ada orang yang pernah diampuni dosanya. Itu tercatat dalam Lukas 5 ayat 20-21. Oke. Baru sudah ada yang berada di Firdaus sekarang bersama Tuhan Yesus, itu orang yang disalib di sebelah dia. Itu artinya Tuhan kami menang start dong bang. Jadi saya cuma mau menawarkan ya, saya hanya sebatas menawarkan. Ada Tuhan yang sudah menunjukkan, membuktikan otoritasnya bang. Terbukti secara empiris bang. Nggak cuma sebatas omon-omon. Namanya siapa? Maria Yesus Hamasya atau Yesus Kristus bang. Itu saja yang saya ingin katakan ke abang. Makanya tadi saya katakan, mudah-mudahan setelah abang dengar perkataan saya ini, nama abang berubah menjadi Laut Manis. Terima kasih Bang Rizky. Ya, Oke. Baik, jadi begini Bang Laut Asin, masih monitor ya? Iya. Ya, abang percaya bahwa Tuhan itu maha kasih, betul ya? Iya, betul. Dia juga maha adil, betul bang? Iya, betul. Mungkinkah sifat maha adil dan maha kasih itu bertentangan di dalam dirinya? Enggak. Logika saya enggak. Bagaimana caranya kasih dan keadilannya itu tetap dinyatakan? Seandainya misalnya ada orang bersalah, karena tadi abang pakai analogi raja ya, pakai analogi raja, bahwa keadilan Allah itu kan bicara hukum ya, Bang Lotasin ya, hukum. Nah, misalnya hukumnya begini bang, bahwa pencuri itu penjara 3 bulan, ya. Nah, maka siapapun yang mencuri harus dipenjara 3 bulan, begitu ya. Nah, maka siapapun yang mencuri dia harus dipenjara 3 bulan. Ya. Nah, jadi keadilannya menuntut bahwa orang yang mencuri siapapun harus dipenjara 3 bulan. Nah, tetapi karena dia juga punya kasih, dia harus bikin apa?
Caranya seperti apa, Bang? Supaya kasih dan keadilannya itu Gantung. Ini kita bicara siapa? Kalau bicara manusia, ya tinggal gimana enak ya. Cuman kalau kita berbicara Tuhan, oke, langsung kita ke Tuhan aja. ya Tuhan itu jangan lupa Bang kalau bahwa Tuhan itu maha berkuasa. Ya. Apa Abang maksudnya percaya nggak kalau Tuhan itu maha berkuasa? Iya, apa maksudnya Abang maha berkuasa dibandingkan dengan sifat adil dan kasihnya tadi? Hubungannya Ini ya, kalau ini maaf kata nih ya, maaf. Kalau buat saya maha berkuasa itu suka-suka saya. Maksudnya? Iya. Maksudnya maha berkuasa Gini gimana, Bang? saya berkuasa atas keluarga saya. Ya, Ke Tuhan aja suka-suka langsung. saya Biar mengatur nanti- mereka seperti apa. Misalnya, Biar nanti nggak pusing, langsung ke Tuhan saja. Jadi Abang mau katakan suka-suka Tuhan begitu? iya, Jadi karena Sifatnya. sifat maha kuasanya Maha kuasanya. berbenturan dengan sifat adil dan kasihnya. Karena kalau menuntut keadilannya kan orangnya harus dihukum, Bang. Maka kasihnya terpenuhi, sifatnya betul adalah adil. Kalau dia tinggal mengampuni, maka dia mengingkari sifat keadilannya. iya gini loh Bang. Masalahnya gitu ya Bang ya. Bukan masalah berbenturan atau masalahnya yang berkorban itu adalah sesuatu yang paling tinggi Bang. No, kita ke situ Tuhan tadi yang dulu. paling tinggi. Nanti ke sana saya akan kasih tahu kenapa di dalam iman Kristen kasih dan keadilan itu diperdamaikan. Tapi Abang bawa satu sifat yang kemudian menghancurkan dua sifatnya, yaitu bahwa orang itu ada ketetapan bahwa di penjara 3 bulan misalnya tadi. Ya, keadilannya kalau itu tidak dilaksanakan maka dia tidak adil. Tapi kalau itu dilaksanakan dia tidak punya kasih. Karena dia tidak mengampuni. Nah, bagaimana caranya kasih dan keadilannya ini bisa jalan sama-sama? Tidak saling berbentrokan. Abang bawa sifat maha kuasa. Jadi sifat maha kuasa ini menghancurkan keadilan dan kasihnya. Masa Iya. begitu? Iya. Berarti kasih dan keadilannya tidak jadi Namanya berlaku. penguasa, Bang. Sebentar. Penguasa. Betul. Jadi sifat kasih dan adilnya itu tidak jadi dinyatakan. Karena dia punya kemahakuasaan. Jadi sifat adil tidak berlaku bagi dia lagi. Gimana sorry. Waduh. Ini saya katakan, Bang. Kan kita tadi lagi bahas kasih dan adil. Ya, maka daripada itu bahwa orang di penjara 3 bulan itu harus dilaksanakan, maka dia adil karena itu hukumnya, betul? Iya. Nah, tapi kalau dia melaksanakan ini, ada orang mengatakan, oh itu tidak adil, tidak kasih, harus diampuni. Maka kalau diampuni, hukuman tidak dilaksanakan, dia tidak adil. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kasih dan keadilan ini, keadilan menuntut supaya hukuman dijatuhkan, kasih menuntut supaya dia diampuni. Bagaimana nih supaya tidak melanggar keduanya? Bahwa Abang bawa satu lagi maha kuasa. Jadi karena dia maha kuasa, dia tidak lagi berlaku adil dan kasih dalam dirinya. Kenapa berantakan begitu, Bang? Abang ngerti maksud saya? Iya, paham. Iya, Cuman lalu mengapa kuasa keadilan itu dan di atas- kasihnya? di atas sifat Wah, kenapa Abang level-levelkan begitu? Jadi artinya karena dia maha kuasa, keadilan sudah tidak ada lagi dalam dirinya. Karena dia maha kuasa, tidak lagi kasih berlaku bagi dirinya. Ya terus menurut Abang gimana biar sifat rasa sayang? Loh, makanya itu Bang, tadi kan Abang bawa sifat kasih, sifat dia adil, ya. Nah, ini kita agak bingung kemudian. Ya, bagaimana melaksanakan ini? Saya bawa contoh kasus lain. Misalnya dalam sebuah kerajaan, Bang Laut Aziz masih menyimak ya. Ya, bahwa ada satu kerajaan. Ini kerajaan udah mau kalah nih. Sehingga dia dan penduduknya semua pergi ke suatu gunung. Ya, kemudian persediaan makan terbatas. Tapi ada pencuri. Ya, ada pencuri yang ambil makanan itu selalu. Ya, nah maka kemudian raja ini membuat sebuah keputusan. Siapapun yang mencuri harus dipukul pakai bambu ini 100 kali. Ya. Ya. Jadi raja sudah bikin peraturan. Ini kok masa perang ada yang masih mencuri makanan iki piye. Oke. Nah, jadi raja sudah ambil keputusan. Yang mencuri dipukul pakai bambu ini 100 kali dengan kuat. Ya, kemudian dijagalah makanan itu. Ternyata ada yang hilang lagi. Tetapi pasukan itu menemukan ya seseorang yang mengambil makanan itu atau pencurinya.
Ya, ikut saja dulu dalam alur cerita saya ini ya. Nah, setelah dibawa, ternyata yang mencuri makanan ini adalah ibu daripada raja itu. Ya, ibu yang sudah tua renta, dia curi makanan itu untuk dia makan. Oke, nah sekarang bagaimana? Ketika raja itu mengatakan, sebelum itu dia belum kasih tahu, raja, pencurinya sudah ketahuan, yang mengambil makanan sudah ketahuan. Oke, raja bilang, bawa ke tengah-tengah, akan dilaksanakan hukum itu. Oke. Ternyata waktu dibawa di hadapan raja, yang mencuri adalah ibunya sendiri yang sudah tua renta. Oke. Bagaimana melaksanakan hukum terhadap itu sendiri? Ada orang-orang yang mengatakan kalau ibunya sendiri dia pukul, ini raja memang tidak punya kasih. Tapi di sisi yang lain ada yang juga bicara bahwa kalau dia tidak menghukum ibunya, dia ini raja yang tidak adil. Nah, sekarang bagaimana? Ya, apa yang akan diambil keputusan oleh raja ini? Karena sudah ada dua pihak yang mengatakan kalau dipukul ini tidak kasih, tidak dipukul itu tidak adil. Bagaimana caranya?